Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melin Agustin, NPM 251040334 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran tata kelola perusahaan oleh perusahaan Enron. Sebelum saya membahas kasus yang saya ambil, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance dan prinsipnya. Jadi, Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan keseluruhan stakeholders. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders approach. Ada beberapa prinsip GCG menurut KNKG, yaitu yang pertama ada transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Karena pada dasarnya perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Kita masuk ke pembahasan pelanggaran GCG pada perusahaan Enron. Profil singkat perusahaan Enron. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron ini memiliki cakupan bisnis diantaranya adalah listrik, gas alam, pulp, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Enron pada awalnya merupakan rintisan dari Northern Natural Gas Company yang didirikan tahun 1931 di Omaha. Pada tahun 2000, Enron mengaku penghasilannya berjumlah 101 miliar US dollar. Pada saat itu, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Sepanjang akhir periode 1990-an, saham Enron naik secara perlahan di NYSE dengan rentang perdagangan 20-40 US dollar. Dalam beberapa bulan awal tahun 2000, harga saham Enron melonjak menjadi 70 US dollar dan mencapai puncaknya pada Agustus 2000 pada harga 90,56 US dollar dan menutup tahun dengan harga saham mendekati 80 US dollar. Perusahaan yang mendapatkan predikat perusahaan paling inovatif di dunia dari majalah Fortune ini mengalami kebangkrutan pada tahun 2001. Enron pun menjadi sorotan masyarakat luas pada kala itu ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 setelah harga saham hanya mencapai 24 sen. Kejatuhan Enron bermula ketika dibukanya partnership bernama Special Purpose Partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron dan memiliki karakteristik yang istimewa. Enron mendirikan kongsi dengan seorang partner dagang. Pada dagang tersebut hanya menyumbang sebesar 3% dari modalnya, sedangkan Enron menyumbang 97% dari modalnya. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditujukan kepada pemegang saham dan Security Exchange Commission atau disingkat SEC, yaitu badan tertinggi pengawasan perusahaan publik di Amerika Serikat. Bahkan, Enron memindahkan utang-utang sebesar 690 juta dolar yang ditimbulkan induk perusahaan ke partnership tersebut. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Dalam kasus Enron ini dapat kita analisis prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang dilanggar, di antaranya yaitu yang pertama ada
transparansi. Pada kasus Enron ini, para petinggi memberikan informasi kinerja perusahaan yang menyesatkan kepada investor dan karyawan, sehingga investor dan karyawan membeli saham Enron dalam jumlah besar pada saat harga saham Enron tinggi sebelum anjloknya harga saham. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Dalam skandal Enron, pihak manajemen tidak mengelola sistem akuntansi yang efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas, yaitu prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Dan skandal Enron memberikan contoh pelanggaran tanggung jawab ini mempunyai dalam berbagai dimensi, yaitu yang terdapat dalam dimensi ekonomi dan dimensi hukum. Dalam dimensi hukum, Enron tidak bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Dimensi ini juga melanggar prinsip fairness, di mana tidak semua pemangku kepentingan mendapatkan keuntungan ekonomis yang sama, bahkan ada juga yang dirugikan. Kemudian dalam dimensi hukum, tanggung jawab manajemen Enron tidak mewujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Enron melakukan ratusan transaksi yang melanggar hukum, mulai dari konspirasi, penipuan, pemalsuan laporan, insider trading, penipuan jejak, pencucian uang, dan penipuan sekuritas. Kemudian yang terakhir adalah independensi, yaitu pelanggaran prinsip ini terjadi pada Arthur Andersen yang menyediakan setidaknya 5 kepada Enron, yaitu 1 sebagai auditor eksternal yang mengaudit kewajaran laporan keuangan Enron, yang kedua sebagai konsultan akuntansi dan manajemen termasuk saat transaksi SPE, yang ketiga sebagai penasihat perpajakan, keempat sebagai internal auditor Enron, terus yang kelima adalah sebagai penasihat masalah keuangan. Kelima layanan tersebut memiliki fungsi yang saling bertabrakan, bahkan tumpang tindih, sehingga menyebabkan hilangnya objektivitas Arthur Andersen sendiri. Kemudian banyaknya auditor Arthur Andersen yang kemudian pindah dan menjabat sebagai eksekutif Enron seperti Richard Cauchy, Sharon Watkins, and staff lainnya. Jadi terbongkarnya praktek persengkokolan tingkat tinggi ini menjadikan bukti bahwasannya praktek bisnis yang bersih dan transparan akan lebih langgeng atau sustainable. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance harus dijaga dan dipelihara. Dan juga pengelolaan haruslah dilakukan secara transparan, fair, akuntabel, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Dan juga prinsip ini akan percuma jika tidak diikuti oleh proses pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang. Jadi itulah studi kasus mengenai pelanggaran good corporate governance oleh perusahaan Enron. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.